Halo teman-teman, jadi sudah cukup lama ya saya nggak bikin video di YouTube. Jadi kemarin sempat ada yang tanya, dia minta tolong pengen banget kalau saya bikin video seminggu sekali. Cuma kayaknya saya nggak sanggup juga kalau bikin video satu minggu sekali. Jadi untuk video kali ini saya akan coba bikin video tapi dengan tema yang berbeda ya. Kalau sebelumnya kita maunya kan tentang Stowalizer Finance, yaitu cara pakai Stowalizer, gimana caranya kita program trading robot dan sebagainya. Cuman karena saya sudah lama nggak develop Stowalizer, jadi saya sudah lama nggak lanjutin itu program. Kali ini saya akan coba balik ke tema saya semula. Kalau sebenarnya di channel saya ini kan saya lebih banyak tentang bikin demo-demo tentang hardware, edukasi dan sebagainya, tapi seputar hardware ya, pemrograman hardware lebih tepatnya. Kali ini saya akan balik lagi ke tema saya semula, format saya semula, yaitu tentang pemrograman hardware ya. Nah, untuk pemrograman hardware kali ini kita memakai boardnya yaitu STM32F7. Nah, STM32F7 itu boardnya seperti ini. Ini kita ada salah satu fitur-fiturnya kita punya TFT 24 bit. Lalu kita juga punya LAN port di belakang. Prosesornya sendiri sudah 216 MHz. Kita punya line buat audio in sama audio out. Lalu kita juga ada touchscreen kapasitif ya. Kita juga support USB device sama USB on the go ya. Untuk board kayak gini nih kalian bisa beli sebenarnya di Mouser ya, seharga $50. Tapi kalau kalian nggak mau pakai Mouser, kalian bisa beli juga di eBay, cuman harganya lebih mahal, 1,3 juta ya. Untuk prosesornya sendiri kita memakainya ini Cortex M. Jadi kalau di smartphone itu kalian makanya ARM Cortex ya. Cuman kalau yang di smartphone itu Cortex A. Kalau yang di sini tuh dia Cortex M. Bedanya kalau di Cortex A itu dia ada MMU. Sedangkan pada Cortex M dia nggak memiliki MMU. Karena board ini nggak memiliki MMU, jadi dia itu cuma support buat satu aplikasi aja dalam satu waktu. Nah, kita nggak support beberapa aplikasi tanpa memakai virtual machine. Pada Cortex A itu kan kita bisa handle tiap aplikasi terpisah-pisah tuh memorinya tuh. Jadi kita bisa pisahkan alamat physical memori tiap aplikasi berbeda-beda, tapi alamat logikalnya sama semua. Nah, karena ini nggak ada menu, aplikasinya tidak bisa seperti itu. Jadi kita either pemrogramannya via native langsung integrasi dengan OS, atau kita bisa jalankan aplikasi di atas virtual machine, misal via Java virtual machine. Nah, untuk board yang ini OS-nya saya memakai OS yang saya develop sendiri, namanya LibOS. Ada videonya di sebelumnya. Ini baru saya porting sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, di LibOS itu pemrogramannya bisa support dua macam, yaitu via native, yaitu OS aplikasi kita tanamkan langsung di OS-nya, atau kita bisa juga jalankan via virtual machine. Virtual machine juga saya yang develop sendiri. Cuman untuk board yang ini saya belum sempat porting lagi virtual machine-nya karena saya belum kasih akses ke I/O. Jadi saya cuma aksesnya masih cuma sebatas di LCD sama touchscreen aja. Jadi saya belum sempat kasih akses ke I/O-nya karena saya harus dibuat lagi drivernya, itu saya belum sempat. Nah, langsung saja untuk video kali ini saya akan coba demokan pemrograman kalkulator tapi di atas OS-nya ini ya. Untuk kalkulator sendiri kita akan memprogram kalkulator yang benar-benar bukan yang sedikit lebih pintar dikit ya, bukan kalkulator Mickey Mouse ya. Kalau kalkulator Mickey Mouse itu kan bisa kita kasih angka, kita tambah langsung ke hasilnya. Tapi untuk kalkulator yang kita lebih pintar dikit itu misalnya kayak kalkulator yang saintifik yang di Casio yang saintifik itu pintar kan, kita bisa kasih input panjang gitu, lalu keluar outputnya bisa satu sekaligus itu. Jadi nggak kalkulator Mickey Mouse. Nah, kita akan coba develop kalkulator yang seperti itu. Langsung saja kita mulai pemrogramannya. Jadi untuk development program kali ini kita memakai IDE-nya itu dari Keil ya, yaitu yang MDK ARM. Nah, ini untuk kode OS-nya itu saya sudah jadi satu, jadi sebelumnya saya sudah bikin dulu nih beberapa UI-nya untuk yang kalkulator, tapi kita engine-nya belum ada. Nah, jadi rencananya saya mau bikin engine-nya dulu. Nah,
Untuk engine-nya ini saya rencananya mau pakai model parse tree. Jadi parse tree itu kita kelompokin dulu node-node-nya gitu. Jadi tiap tiap operan sama opcode itu dia punya node sendiri. Lalu kita bikin jadi semacam link list. Nah, mungkin nanti yang tantangan terbesarnya itu kalau kita itu apa namanya operasi yang pakai parenthesis ya, yang apa kurung kurung buka kurung tutup ya. Karena itu kan harus prioritas ya, jadi harus dijalankan duluan. Nah, jadi kalau kita pakai parse tree, itu algoritmanya perlu saya pikirin tuh, gimana caranya supaya programnya itu tetap bisa apa memproses duluan ya yang di dalam parenthesis itu ya. Nah, ini saya bikin dulu namanya node, apa calc node ini ya. Calc node ini fungsinya buat menyimpan opcode sama operan di kalkulator. Jadi operan itu dia datanya, misal angkanya. Angkanya itu berapa, opcode-nya itu operasinya. Bentar, sepertinya ada yang salah nih. Ini kan operasi ini kan opcode-nya sama semua kan, maksudnya apa namanya operasinya sama-sama sama semua, cuman dia opcode-nya aja yang beda. Harusnya ini bisa saya sederhanakan. Jadi saya gabungkan saja semuanya, semua case-nya ini jadi satu. Mendingan seperti itu aja.
Nah, ini tantangan terbesarnya. Jadi operasi parenthesis ini. Jadi kalau saya mikirnya sih, saya mau pakai stack ya. Jadi instruksinya itu saya push dulu ke stack, lalu saya pop. Cuma kayak mungkin saya butuh nambahin instruksi stack lagi untuk eksekusinya ya. Waktu di decode itu ya. Dia butuh instruksi push sama instruksi pop ya. Jadi saya tulis dulu opcode untuk pop sama opcode untuk push. Nah, berikutnya saya kayak mungkin butuh nambahin buat operasi kalau tombolnya dipencet ya, tombol angkanya dipencet. Jadi kalau misalnya angka 1 dipencet yang terjadi apa, angka 2 dipencet yang terjadi apa. Nah, itu saya juga butuh handle itu tiap angkanya. Jadi dari angka 0 sampai 9 lalu huruf A sampai F ya, kalau di heksadesimal ya. Itu juga saya perlu handle. Nah, jadi saya bikin program ini sambil mikir ya. Kalau setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya butuh nambahin semacam head headnya itu ya, buat link listnya itu ya. Jadi kalau saya punya link list, saya nggak bisa cuma nyimpen apa note terakhirnya, tapi saya butuh tahu juga note awal. Karena kita kan operasi matematika itu kan urut ya, dari awal ke belakang gitu. Nah, jadi saya butuh simpan itu posisi awalnya di mana.
Nah, karena saya sudah tahu posisi awalnya di mana, jadi rencana saya buat operasi parenthesis itu, saya mau pindah dia itu supaya dia ngeling ke posisi awal tadi. Lalu posisi awalnya akan tergantikan oleh operasi parentesisnya sendiri. Jadi secara otomatis parentesis akan eksekusi di awal dulu. Baru dia akan ngeling ke first mode-nya dari statement yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba build program kita, semoga nggak ada error. Lalu kita coba tampilkan ke hardware-nya langsung ya, via USB ya. Jadi kita pakai untuk koneksinya itu via USB, dia ke ST-Link ya. ST-Link-nya sudah terintegrasi pada board-nya langsung, board-nya yang tadi.
Iya, masih error. Jadi kalau angka 5 dipencet tadi, oh ini mau nambah, ini mau nambah. Jadi ada beberapa angka yang dia dipencet, dia mau nambah, tapi ada angka yang dia nggak mau nambah. Nah ini kita butuh debug kalau kejadiannya kayak gini. Clearnya juga nggak jalan ya tadi ya. Kita harus debug programnya dulu. Nah setelah saya debug itu yang jadi masalah itu ternyata waktu klik handlernya itu dia nggak jalan atau dia meleset. Apa namanya, proses kalkulasi klik handler dia meleset. Jadi mau nggak mau saya proses untuk handlernya ini, saya proses di dalam waktu render. Jadi ketika dia render button press baru saya proses. Jadi saya tidak melalui event click handler yang saya bikin di OS, tapi saya lewat fungsi rendernya langsung. Nah anggap aja ini solusi sementara lah, karena itu sebenarnya nggak apa namanya, kurang bagus, karena kita prosesnya di fungsi render ya, bukan click handler. Jadi sementara seperti ini aja. Cuman ke depan akan saya perbaiki itu fungsi apa namanya, handler kliknya. Nah, sekarang saya lagi coba perbaiki operasinya dia. Jadi kalau tadi saya coba tag, kalau saya kasih suatu angka lalu saya notkan langsung, itu dia gagal. Jadi solusinya saya coba apa namanya, ketika di apa namanya, proses note tree-nya itu di link list-nya itu saya coba langsung opcode itu langsung dia memproses akumulator. Lalu operannya itu baru dimasukkan setelah dia diberi opcode berikutnya. Jadi nilai lalu dia akan create node baru lagi. Jadi saya mau proses seperti itu. Sama saya juga mau nambahin kalau misal, jadi kan kalau kalkulator kondisi reset itu kan dia munculnya angka 0 kan. Cuma karena ini saya geser-geser, jadi dia modelnya saya string itu saya geser, jadi angka nolnya ikut kegeser ke depan. Padahal kan itu kan harusnya hilang gitu. Nah itu saya butuh hilangkan angka nolnya. Jadi jangan jangan muncul gitu angka nolnya. Misal state pertama kan dia 0. Lalu saya pencet 1, pencet 2, pencet 3. Nah, itu munculnya tuh 0, 1, 2, 3. Padahal kan kalau di kalkulator normal kan harusnya 1, 2, 3 aja gitu. Ini saya mau hapus angka nolnya. Kali 50. Ya, tuh kan. Sekarang kita coba operasi parenthesis. Nah, ini yang berat nih. Tantangannya dari awal itu di sini, operasi parenthesis. Jadi misal saya punya angka 6, saya bagi 2 plus 1 misal. Bagi, ini itu operasi parenthesis. 2 tambah 1 tutup anu, yang masih gagal. Nah, setelah saya debug-debug, ternyata waktu operasi parenthesis ketika dia pop, itu hasilnya jangan di pop ke akumulator, tapi langsung di pop aja ke operan berikutnya. Jadi instruksi berikutnya itu kan ada operannya. Operannya itu nggak ada angkanya. Nah itu dia pop ke operan berikutnya. Jadi ini masalah desain aja sih. Desainnya masih kurang bagus. Harusnya sebenarnya saya pop ke apa namanya, akumulator. Tapi karena ini tadi saya ada masalah, jadi semua operasi itu operasi-operasi opcode-opcode itu dia akan memproses akumulator. Jadi akumulator
gabung opcode plus operan. Operannya itu dia immediate data yang ada di node-node-nya itu. Nah, jadi ketika dia pop harusnya dia kan ke register internalnya si virtual mesinnya ya. Tapi ketika dia pop, kali ini dia popnya ke operan berikutnya gitu. Jadi solusinya seperti itu. Nah, kita coba lalu kita akan coba delekan lagi ke boardnya ya. Ini saya clear dulu 100, saya bagi 20 tambah 5 kurang tutup breakpoint 4. Nah, berikutnya saya mau coba atur tombol-tombolnya ya. Saya mau juga kasih warna. Kalau tadi kan tombolnya warnanya biru semua ya, kan kurang bagus gitu. Jadi dia nggak bisa bedain tombol ini fungsinya buat apa gitu, kurang begitu jelas. Kita harus baca tulisannya. Nah, kayaknya saya akan coba kasih sedikit pembeda ya. Jadi untuk tombol yang fungsi itu warnanya abu-abu, tombol yang angka itu warnanya hitam. Lalu yang tombol-tombol yang penting-penting warnanya oranye. Lima ribu ditambah breakpoint 1000 clear. Lalu 10.000 dibagi kurung K 5 kali 10 tutup 200.